dalam kasusnya perceraian Paula dengan Baim. Baik Paula maupun Baim pada akhirnya mengajukan banding, dan banding mereka sama-sama disetujui atau dimenangkan. Kalau dari bandingnya Paula, dia ingin membersihkan nama baiknya, ingin membuktikan bahwa dia tidak selingkuh, juga bukan istri yang durhaka, dan ini sudah dimenangkan. Makanya Paula berhak mendapatkan nafkah dari Baim dan lain sebagainya terkait dari materi ya. Kemudian dari Baim dia banding terkait dari hak asuh anak, yang kemudian juga dimenangkan. Jadi hak asuh anak Kenzo dengan Keanu ada di tangan Baim. Tentunya hal ini sebuah kabar yang kurang bagus untuk Paula, karena namanya ibu pasti sangat sayang kepada anak-anaknya. Ketika pertemuannya dibatasi, tentunya ada rasa kesedihan dan kekecewaan yang mendalam. Akan tetapi Paula berusaha bijak di sini untuk tidak mengajukan kasasi kepada Baim demi ketentraman dan kejiwaan anak-anaknya. Dalam prediksi saya yang dulu, sebenarnya Paula ini bisa mendapatkan hak asuh anak jika mau berjuang dengan gigih. Nah, kalau saat ini kan sudah ada keputusan bahwa Paula tidak terbukti selingkuh, Paula tidak terbukti sebagai istri yang durhaka. Pastinya ketika akan mengajukan kasasi akan ada peluang sebenarnya untuk bisa memenangkan kasusnya, atau memenangkan hak asuh anak, atau juga bisa sebagian waktunya untuk Paula dan sebagian waktunya untuk Baim. Tapi Paula memilih untuk tidak mengajukan kasasi demi kejiwaan anak-anaknya, juga demi tidak memperpanjang proses hukumnya. Maka Baim akan mempersulit Paula untuk bertemu dengan anak-anaknya. Karena kita juga mendengar dari pemberitaan ya, bahwa kuasa hukumnya Baim sudah memberikan pernyataan Paula dilarang datang ke sekolahan anak-anaknya. Kalau bertemu dengan anak-anaknya harus seizin Baim, dan diminta jangan malam hari. Kalau malam hari bisa diusir kayak gitu. Nah, mari kita prediksi di sini. Saat ini kan masih baru-baru hangatnya mereka proses perceraian, proses banding, dan untuk selanjutnya, apakah yang namanya hati manusia itu kan ada bolak-balik ya, ada perasaan-perasaan yang bisa luluh. Apakah proses selanjutnya hubungan Baim dengan Paula yang ada kaitannya dengan hak asuh anak sedikit banyak bisa meluluhkan hati Baim dengan memberikan kelonggaran Paula untuk bertemu anak-anaknya? Bisakah seperti itu? Menara putus, teman-teman. Ya, menara putus ini simbol dari hasil sebuah persidangan yang mana untuk Paula ketika ada keinginan bertemu dengan anaknya, bisa dibilang tidak semudah yang kita bayangkan. Karena di sini ada simbol menara putus. Ya. Apakah ini ada kaitannya sakit hatinya Baim kepada Paula? Karena Paula sudah mengajukan banding terkait dari tidak terbuktinya dia selingkuh hasilnya, kemudian tidak terbuktinya dia sebagai seorang istri durhaka, yang membuat Baim merasa kecewa karena Baim harus membayar Paula, harus menafkahi Paula dan lain sebagainya terkait harta benda. Adakah rasa dendam karena hal itu? Ya, ada simbol 8 cangkir. 8 cangkir ini Baim ada perasaan kurang bisa menerima hal itu, kurang bisa rela berbagi terkait masalah harta benda. Ini yang menjadi bahan pertimbangan Baim, ada perasaan sakit hati yang begitu dalam pada Paula, sehingga Baim tidak begitu saja memberikan keleluasaan Paula untuk bisa bertemu dengan anaknya. Suatu hari, apakah Baim bisa luluh? Ini kan masih baru-barusan, jadi ada ketegasan Baim. Suatu hari atau bertahun-tahun nanti, ini kan masa hak asuh anak kalau nggak salah sampai usia 12 tahun ya.
Kalau salah saya dikoreksi ya, karena saya juga buta masalah hukum. Nah, ketika masa hak asuh anak ini sudah selesai, apakah Baim juga akan memberikan keleluasaan buat anaknya untuk ditemui Paula? Ada 9 koin. 9 koin ini simbol dari Baim, di mana dia sebagai seseorang yang tajir melintir. Ada ketegasan di sini, juga bisa dibilang Baim juga ada tanggung jawab sebenarnya, atau ada pemikiran yang bijak untuk anak-anaknya. Ini ya, semoga saja ada kemudahan Paula untuk bertemu anaknya. Selanjutnya, tapi juga ada kearoganan di sini teman-teman. Oh, ternyata tidak seperti yang saya artikan tadi, yang mana jika simbol ini bisa diartikan ada kebijaksanaan terkait dari hubungan anak dan ibu. Tapi sayangnya di sini ada simbol The Emperor. Tidak semudah itu Paula untuk bisa bertemu anaknya walaupun masa hak asuh anak sudah selesai. Tidak semudah itu. Karena di sini ada kondisi di mana Baim arogansinya keluar nantinya. Ini ya. Jadi sabar-sabar untuk Paula, tetap berusaha demi anak. Kondisi hubungan ibu dan anak suatu saat nanti setelah hak asuh anak sudah selesai, setelah anaknya sudah dewasa. Ada simbol 4 koin. 4 koin ini hubungan ibu dan anak ada kerenggangan. Apakah tidak ada perubahan nantinya? The Magician, karena ada yang sudah kayak memberikan masukan dan lain sebagainya, yang ini akan mempengaruhi kejiwaan anak-anaknya dan akan tertanam di dalam bawah sadarnya. Makanya untuk Paula di sini jangan segan-segan untuk memberikan sebuah pemberitaan, misalnya mengungkapkan perasaannya secara kontinu di media sosial terkait dari rasa sayangnya kepada anak-anaknya. Jadi biar anaknya ketika ada sebuah masukan-masukan dari pihak-pihak yang tidak mengendaki mereka sayang kepada ibunya, setidaknya anaknya ini ada perbandingan terkait dari berita-berita yang sudah ditayangkan Paula bahwa seorang ibu begitu sayang kepada anaknya. Sehingga anaknya ada perbandingan nantinya, ya, antara nasihat yang pihak tidak ingin anaknya baikan dengan ibunya dan antara ibunya yang berusaha untuk bisa dekat dengan anaknya. Harus ada usaha dari Paula. Kemudian ada simbol 6 tongkat. Seperti yang saya bilang tadi, Paula harus berjuang di sini sekalipun sulit bertemu dengan anaknya, tapi buktikan dengan berita-berita yang positif untuk anak-anaknya. Dan ini ada simbol 6 tongkat. Nah, 6 tongkat ini simbol dari sebuah perjuangan yang pada akhirnya bisa membuahkan hasil. Nah, makanya Paula ini jangan melewatkan ini loh. Sebuah perjuangan yang pada akhirnya bisa membuahkan hasil walaupun ada orang-orang yang kecewa terkait dari keberhasilannya nanti. Akan tetapi di sini juga tetap saja ada penghalang-penghalang Paula. Jadi tidak semudah itu teman-teman. Andai kata Paula meng-up sebuah tayangan di media sosial terkait dari perasaannya yang begitu sayang pada anaknya, terkait nanti perjuangan Paula dalam mencari rezeki yang diperuntukkan untuk anak-anaknya, misalnya ditabung dan lain sebagainya. Tapi nanti akan ada imbangan-imbangan berita-berita yang terkait dari kedekatan dari Baim dengan anak-anaknya. Jadi bisa dibilang akan ada pertarungan, persaingan dalam pemberitaan kedekatan anak-anak kepada mereka. Ini ya. Tapi jangan khawatir Paula. Di sini ada 9 koin. Kamu sebagai seorang ibu, setelah kamu bekerja keras, kamu mendapatkan finansial yang mapan di sini. Nah, kamu tentunya akan ada lebih bisa berjuang untuk anak-anakmu.
Kalau sekarang ini kan Paula baru merangkak karirnya, karena dia setelah sekian lama sebagai ibu rumah tangga tidak berkarir dan lain sebagainya. Saat ini Paula sudah merangkak dan pada akhirnya Paula nanti ada kesuksesan di sini. Dan ketika sukses tentunya Paula lebih leluasa dalam memperjuangkan hak anaknya atau dalam berusaha memperjuangkan masa depan anaknya. Kalau dibanding dari segi finansial, memang Mbak Im lebih kaya raya ketimbang Paula. Tapi di sini nanti Paula akan ada kemapanan hidup setelah dia berusaha bangkit. Jadi Paula harus kuat di sini. Ya walaupun sebenarnya kalau kamu kasasi, peluangnya itu bagus kalau tidak ada permainan di belakang layar loh ya. Tapi kalau ada permainan ya tentunya juga sulit. Karena Paula segi finansialnya masih di bawah Mbak Im. Nah, dan itu juga bisa memperpanjang masa proses dari perceraian mereka terkait dari hak asuh anak. Tentunya ini juga menyita waktu, menyita pikiran, jadi ada gangguan terkait dari aktivitas dan lain sebagainya. Makanya Paula lebih memilih untuk tidak kasasi, dan itu juga untuk ketenangan pikirannya, juga ketenangan buah hatinya. Toh masa hak asuh anak juga ada masanya ya. Tapi dari prediksi di sini nanti sekalipun masanya sudah habis, ada kesulitan Paula untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya. Tetap ada kesulitan di sini. Dan juga ada persaingan terkait dari tayangan di dalam kedekatan ibu dan anak, kedekatan bapak dan anak di sini. Jadi tidak mudah Paula untuk bisa memperjuangkan atau menunjukkan rasa sayangnya kepada anak-anaknya. Tapi percayalah, ketika kamu berusaha dengan tulus, berusaha dengan gigih untuk bisa memberikan rasa sayang dan kasihmu pada anak-anakmu, Tuhan itu tidak akan menutup mata. Kalau kamu berusaha, pasti akan ada jalan keluar. Saya rasa seperti itu. Makanya di sini di ujung kartunya ini, sekalipun ada hambatan, ada tantangan untuk bisa mendekati anaknya, menunjukkan rasa kasih sayangnya, tapi di sini Paula akan diberi kemujuran dalam hal karir oleh nasibnya, oleh alam semesta untuknya. Ada 9 koin di sini. Setelah Paula gigih berusaha, gigih berjuang, akan ada kemakmuran di dalam hidupnya.